Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dr. Chongjen di Takenoko Clinic Channel. Hari ini saya akan membahas sebuah berita yang cukup mencengangkan, yaitu mengenai beberapa hari yang lalu, sekitar 2-3 hari yang lalu sepertinya ya, bahwa adanya berita warga Jepang di Indonesia yang meninggal akibat minum miras oplosan. Jadi berita ini membuat warga Jepang menjadi kaget, bahkan disorot oleh Dubes Jepang membicarakan minuman keras yang beredar di Indonesia ini. Jadi di sini saya akan bercerita mengenai mengapa minum miras oplosan ini bisa menyebabkan kematian. Pada dasarnya ini kembali lagi ya, bahwa minuman keras memang pada dasarnya bisa menyebabkan kematian. Tetapi minuman keras seperti apa yang bisa akhirnya menyebabkan kematian? Seperti kalau kita lihat pada kehidupan sehari-hari kita, mungkin sebagian dari kita juga minum alkohol, ya kan? Tetapi apakah sampai meninggal karena minum alkohol, ya? Apakah dengan minum bir bintang, ya kan? Atau minum wine bisa akhirnya menyebabkan kematian? Jarang sekali sepertinya kita mendengar kalau kita minum wine, kalau kita minum soju, sake, lalu orang itu meninggal. Jadi apa penyebabnya? Kenapa kalau misalnya minum miras, kalau kita bisa lihat ya berita-berita sebelumnya, banyak juga di Indonesia, warga Indonesia sendiri meninggal akibat minuman keras oplosan ini. Ya, jadi penyebabnya apa sih? Ya, ini juga banyak sekali kalau kita mau cari di Google berita-berita penyebab kenapa kematian yang diakibatkan oleh minuman keras oplosan itu. Nah, saya akan coba sharing di sini. Pada dasarnya minuman keras yang beralkohol itu kandungannya adalah etanol. Nah, ini bisa dengan cara fermentasi ya, seperti minuman sake gitu ya. Kemudian soju ya, wine gitu ya. Itu adalah hasil fermentasi. Ada juga yang distilasi sehingga kandungan alkoholnya bisa lebih tinggi. Nah, pada dasarnya minuman-minum seperti ini kandungannya hanya mengandung etanol gitu, murni. Tetapi kalau miras oplosan apa saja isinya, tapi rata-rata pasti akan mengandung metanol atau etanol atau kandungan yang lain ya. Nah, yang bisa menyebabkan kematian adalah kandungan metanol ini. Utama dari penyebab kematian minuman keras oplosan ini dikarenakan adanya intoksikasi alkohol atau intoksikasi metanol ya. Nah, apa saja sih gejala dari intoksikasi alkohol ataupun intoksikasi metanol? Tentunya keduanya ini hampir sama ya. Seperti biasanya orang minum alkohol berlebih, maka pasti akan terjadinya perubahan perilaku. Mungkin orang tersebut juga akan paling sering terjadi adalah mual dan muntah. Jadi gejala awal yang diberikan ya, perubahan perilaku, kemudian berikutnya adalah gangguan dari saluran pencernaan ya. Jadi pasien akan merasakan mual ya, rasa tidak enak di perut, dan pada akhirnya dia akan muntah. Dan biasanya memang setelah muntah akan merasa lebih baik karena kandungan alkohol yang berlebihan itu sudah dikeluarkan lewat mulut gitu, lewat saluran cerna kita. Nah, tapi jika kadar yang berlebihan, apalagi pada kasus intoksikasi metanol, maka gejala berikutnya akan lanjut ke gangguan pada penglihatan ya. Bisa terjadi penurunan ke penglihatan, mata merah, kemudian lebih lanjutnya lagi akan memberikan gangguan pada saraf di otak kita. Jadi penurunan kesadaran dan pada akhirnya bisa mengakibatkan depresi nafas. Dan juga tentunya di dalam proses ini juga akan terjadi yang namanya asidosis metabolik yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan juga. Keadaan inilah yang membuat perbedaan intoksikasi etanol atau alkohol biasanya lebih sering hanya pada kasus mual, muntah, dan perubahan perilaku, bahkan amnesia gitu ya. Seperti pada umumnya orang setelah minum kebanyakan, dia tidak ingat apa yang terjadi pada saat minum itu, ya kan? Nah, tetapi kalau pada metanol akan mengakibatkan akibat yang lebih fatal. Kenapa? Karena memang pada dasarnya senyawa dari etanol dan metanol ini berbeda. Senyawa etanol ini setelah masuk dalam tubuh dapat dimetabolisme dan bisa diekskresikan lewat ginjal, lewat urin gitu ya. Tetapi metanol ini sulit untuk diekskresikan melalui ginjal. Maka dari itu, setelah terjadinya intoksikasi metanol, penanganan yang akan dilakukan oleh tim medis di IGD menstabilisasikan keadaan kita gitu ya kan.
kan. Setelah itu akan memberikan antidotum. Ya, antidotum diberikan jika antidotum untuk metanol ini masih tidak bisa, maka akan diberikan obat ya. Nah, jika masih tidak dapat menstabilisasikan keadaan kita, maka akan dilakukan cuci darah. Nah, cuci darah ini sama seperti orang-orang yang memiliki penyakit gagal ginjal. Jadi kasus intoksikasi metanol ini sangat berbahaya, akhirnya bisa menyebabkan kematian. Mungkin kira-kira sharing saya hari ini mengapa minum miras oplosan bisa mengakibatkan kematian. Nah, utamanya dikarenakan adanya intoksikasi metanol. Jadi, saran saya buat teman-teman semua yang ada di rumah, pada dasarnya minum alkohol ya pasti bisa menyebabkan intoksikasi. Apalagi kalau kita minum minuman keras oplosan ini. Jadi, saran saya kalau bisa tidak minum alkohol, ataupun minum alkohol harus ada batasnya. Kira-kira seperti itu. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar kita dan berikan kita masukan supaya video kita bisa lebih baik. Dan jika suka dengan video ini, tolong beri like, share, dan kemudian subscribe untuk mendukung channel kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, saya kira itu tambahan. Saya kira ini yang menyebab. Oke, sampai di sini aja. Lanjutnya adalah video yang tadi.